ra. Mim sukun bertemu dengan huruf ra, bacaan izhar syafawi. Jadi tidak ada tidak ada idghamnya. Izhar syafawi itu jelas. Kalau bacaan-bacaan yang idgham itu ditekan ya. Bacaan-bacaan idgham itu ditekan, tapi tekanannya lama, jadi kami menyebutkannya dengung. Jadi setiap ada bacaan idgham itu ada penekanan di huruf idghamnya. Kalau yang tidak lama itu idgham bila guna, itu ada penekanan tapi penekanannya cepat. Jadi di kami menyebutkannya jelas, tidak dengung. Alif lam mim ra. Mim ra. Jadi ketika membaca mim ke ro-nya ini jelas, tidak berdengung ya. Tidak berdengung. Terus ro-nya ini panjangnya 2 harokat, dia bacaan mat tabi'i. Dia bacaan mat tabi'i, harfi. Mat tabi'i, harfi. Mat tabi'i yang ada di huruf ha ya ta ha ra. Kalau mat tabi'i sendiri kan huruf mat yang tidak bertemu hamzah sukun atau tasydid. Nah, di sini ada huruf mat. Di ra, dalam huruf ra itu ada huruf mat. Alif yang didahului fathah, huruf mat. Dia tidak bertemu hamzah sukun atau tasydid di dalam huruf. Jadi huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu bacanya tidak ada hamzah sukun ya. Jadi tidak alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, tapi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, صاد ضاد طا ظا عين غين fa qaf kaf lam mim nun waw ha hamzah ya. Jadi tidak ada suara hamzah sukun di huruf hijaiyah. Ketika membaca huruf hijaiyah, nama huruf hijaiyah tidak ada suara hamzah sukun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ro-nya dibacanya 2 harokat. Alif tidak panjang, lamnya 6 harokat. Mad lazim harfi mustaqal dibagi antara harokat fathah dan dengungnya. Jadi 4 harokat fathah, dengung 2. Jadi 6. Terus mimnya mad lazim harfi mukhaffaf 6 harokat. Ro-nya mad tabi'i harfi 2 harokat. Alif lam ra, jelas. Mim sukun bertemu ra, jelas. Lam bertemu mim, dengung. Mim bertemu ra, jelas. Mim sukun bertemu mim, dengung atau ditekan, tekanannya 2 harokat. Mim sukun bertemu ra, jelas. Ya, sama-sama. Kemudian lanjut di to, sim, mim. Ini namanya huruf fawatihus suwar ya, huruf-huruf yang di awal surat yang dibaca sesuai dengan namanya. Di awal surat yang dibaca sesuai dengan namanya. Jadi dia dibacanya to, sin, mim. Jika diurai seperti ini ya. Jadi bacanya ini kalau kita bertemu di awal surat itu jangan dibaca to sama, bukan to sama, tapi to si to si mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang bacaan mat lazim harfi mustaqal yang sinnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam huruf tersebut jika diurai seperti ini ya, to panjang 2 harokat mat tabi'i harfi. Ada huruf mat tidak bertemu hamzah sukun atau tasydid. Kemudian sin. Di sini sin ada huruf mat ya sukun didahului kasroh. Huruf mat bertemu dengan nun sukun di dalam huruf. Nun sukun di dalam huruf ya. Ada nun sukunnya. Nun sukunnya bertemu dengan mim. Ada bacaan idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4 ya, nun, mim, waw di lain kalimah.
di lain kalimah. Nah, kalau diurai akan bertuliskan seperti ini. Ini namanya kalimah ya. Kalau yang ini huruf, yang ini namanya kalimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada nun sukun bertemu mim, bacaan idgham bi gunnah di dalam huruf sin mim, bertemu sin yang bertemu mim. Dibacanya dengung, dengungnya 2 harokat. Dengungnya 2 harokat. Berarti kasrohnya 4 harokat karena ini 6 harokat ya diakumulasi. Jadi 6 harokat. Sim mim. Kemudian yang mim bunda, yang mim itu bacaan mad lazim harfi mukhaffaf karena di situ ada ya sukun didahului kasrah, huruf mad bertemu sukun. Sukun yang tidak bertemu apa-apa ya. Bertemu sukun, hanya bertemu sukun dinamakan mad lazim harfi mukhaffaf, panjangnya 6 harokat. To sim mim. Jadi to ini 2 harokat, sin 6 harokat, dibagi antara harokat kasroh dan dengung. Kemudian yang mimnya 6 harokat. To sim mim. Kemudian yang terakhir dari hukum mad far'i ya. Hukum mad far'i yang ke-10 adalah mad farqu. Mad farqu, apa itu mad farqu? Nah, kalau di bunda ini di sukun bacanya mad farqu. Tapi ada di metode lain itu menyebutkannya mad farqi. Mad farqi. Jadi beda penyebutan bacaannya. Tapi intinya sama. Mad farqu ialah hamzah bertemu al-ta'rif dibaca panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Di Al-Quran hanya ada 3. Hamzah bertemu al-ta'rif dibaca panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Di Al-Quran hanya ada 3, yaitu al-ana, allahu, qul az-zakaraini. Di sini ada hamzah bertemu al-ta'rif. Al-ta'rif itu apa sih bunda? Al-ta'rif itu alif lam. Alif lam ya. Kalau di bunda hamzah wasol dan lam. Tulisannya itu hamzah wasol dan lam sukun. Hamzah wasol itu apa lagi bunda? Hamzah wasol itu adalah hamzah yang dibaca ketika di permulaan dan tidak dibaca ketika di tengah kalimat. Biasanya ada tanda kepala sod seperti di sini ya. Ini ada contoh, ada kepala sodnya. Jadi ketika di awal kalimat seperti ini dia dibaca atau hidup atau diberi harokat. Ad-dhammatu. Tapi kalau dia di tengah kalimat seperti ini dia tidak dibaca. Yang dibaca ada huruf depannya dan huruf sesudahnya. Hamzah wasal. Kenapa ini ya? Al-ana. Hamzah bertemu al-ta'rif dibaca panjang. Tajwidnya namanya buku yang bu'a jilid 7 ya. Al-ana, hamzah bertemu dengan al-ta'rif. Ini al-ta'rifnya al-ta'rif idhar qamari. Al-ta'rif yang bertemu salah satu huruf qamariyah 14. Ba, jim, ha, kha, ain, wain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah ya. Sini bertemunya hamzah. Jadi tidak ada penekanan, dia jelas idhar qamari, jelas tidak ada penekanan. Al-ana, al-ana, 6 harokat. Allahu, Allahu. Hamzah bertemu al-ta'rif. Al-ta'rifnya ini ada di lafaz Allah, di lam jalalah.
Al-ta'rifnya ini adalah al-ta'rif idgham syamsi. Al-ta'rif bertemu dengan huruf lam. Lam adalah huruf syamsiyah. Huruf-huruf dari idgham syamsi dinamakan huruf syamsiyah. Al-ta'rif bertemu dengan huruf lam dinamakan idgham syamsi. Cara bacanya bagaimana Bunda? Cara bacanya dia ditekan ya. Idgham itu ada penekanan, tapi penekanannya tidak terlalu lama, jadi tidak ada dengung. Dia hanya ditekan. Allahu. Ingat di sini ada lam jalalah tafkhim. Lam jalalah tafkhim itu lam jalalah yang didahului harakat fathah atau dhammah. Di sini lam jalalahnya didahului harakat fathah. Lam jalalah itu lamnya lafaz Allah, yang mana bukan yang depan ya, yang depan tadi al-ta'rif. Kalau lam jalalahnya itu adalah yang tengah yang ada harokat fathah panjangnya, itu lam jalalah. Jadi yang berharokat ini yang dibaca tafkhim, bibirnya moncong dan bersuara tetap lidahnya tetap di posisi huruf lam, jangan bersuara seperti waw. Ini yang sering terjadi, lafaz Allah bersuaranya seperti waw, jadi Allah. Kalau Allah itu bibirnya saja yang bergerak ya, tapi lidahnya tidak. Nah, harusnya lidahnya digerakkan, jadi ujung lidah itu lidahnya itu berada di makharijul huruf lam, ujung lidahnya berada di gusi atas, jadi gerak. Kalau wa kan, wa itu wah bersuara seperti waw, itu lidahnya tidak bergerak, jadi ditempatkan di posisi huruf lam. Allahu, Allahu. Bibirnya moncong, huruf tafkhim, kemudian posisi lidah, makharijul huruf lamnya tetap di posisi huruf lam. Jadi bersuaranya kalau diurai seperti bersuara lo. Tidak ada lidah yang menjulur keluar ya. Ujung lidahnya berada di gusi atas. Ingat, bersuaranya tetap lam. Makharijul hurufnya tetap di posisi lam. Lidahnya tetap di posisi lam. Jangan berubah menjadi waw. Allahu, Zakaraini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hamzah bertemu al-ta'rif. Al-ta'rifnya di sini al-ta'rif idgham syamsi. Karena ada al-ta'rif bertemu dengan huruf syamsiyah zal. Nah, seperti yang sering Bunda bilang, al-ta'rif idgham syamsi itu di al-nya tidak ada tanda sukunnya, tapi ada tanda tasydid di huruf sesudahnya, yaitu di huruf syamsiyahnya. Jadi di sini ada penekanan, tapi penekanannya tidak lama ya. Ditekan tapi tidak lama. Az-zakaraini. Jadi ditekan di huruf zalnya. Panjangnya hamzanya tadi berapa? 6 harokat. Dia bacaan mat farqu, atau yang ada yang menyebutkan mat farqi. Mat farqu. Hamzah bertemu al-ta'rif dibaca panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Mat farqi. Oke, kita tutup dulu di jilid 7-nya. Bukunya juga ditutup. Kita pindah di jilid 5 ya. Di jilid 5. Kemarin kita dua ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza ini ada alif yang didahului fathah bertemunya kha. Alif yang didahului fathah huruf mad. Yang tidak bertemu hamzah sukun atau tasydid, dia bacaan mad bi'i, panjangnya 2 harokat. Wa idza khalau, wa idza khalau 'addu. Khalau, waw sukun didahului fathah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waw sukun didahului fathah huruf lin.
dia tidak panjang karena huruf lain ini di tengah kalimat dia tidak bertemu sukun karena waqaf. Jadi dia dibacanya pendek. Dia dibacanya pendek ya. Kholau. Wa idza kholau, tidak kholau tapi pendek lau karena ada huruf waw sukun yang didahului fathah tidak bertemu huruf sukun karena waqaf. Jadi dia bukan matlin, dia dibacanya pendek. Wa idza kholau addu alaikum. Wa idza kholau addu alaikum. Addu waw sukun didahului dhammah, huruf matnya bertemu ain, ini bukan hamzah. Jadi di sini bacaan mat tabi'i panjangnya 2 harokat. Addu addu alaikumul anamila, alaikumul anamila. Nah di sini juga ada ya sukun didahului fathah huruf mat. Ya sukun didahului fathah huruf mat. Ya sukun yang didahului fathah huruf lain. Huruf lain bertemu kaf dhammah, jadi tidak bertemu huruf sukun. Huruf lain tidak bertemu huruf sukun bukan mat lain, jadi dia tidak panjang ya, dia dibacanya pendek. Alaikum, alaikumul anamila, alaikumul anamila. Ada al-ta'rif, al-ta'rifnya di sini al-ta'rif idhar qamari. Idhar qamari. Apa itu al-ta'rif idhar qamari? Al-ta'rif idhar qamari ialah al-ta'rif bertemu salah satu huruf qamariyah 14. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Nah, di sini bertemunya hamzah. Bertemunya hamzah, al-ta'rif bertemu dengan hamzah. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya dibaca jelas. Dibacanya jelas, tidak mantul, tidak dengung, tidak ditekan. Dibacanya jelas. Tidak mantul alaikumul. Nah, tidak seperti itu ya. Kalau ada suara seperti itu namanya tawalud. Kalau kita menyebutkannya seperti mantul ya. Mantul. Kita lebih mudah menyebutkannya mantul. Tapi jangan mantul, ini dibacanya jelas. Idhar qamari bacanya jelas. Jadi setiap ada al-ta'rif yang di atasnya ada tanda sukunnya, itu pasti bacaan idhar qamari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bacaan idhar qamari. Jadi bacanya jelas, tidak dengung, tidak mantul, tidak ditekan ya. Alaikumul anamila, alaikumul anamila, alaikumul anamila. Nah di sini hamzanya di atas alif, jadi hamzanya ini dibacanya pendek, bukan panjang ya. Anamila, anamila. Nanya panjangnya 2 harokat. Mat tabi'i, ada huruf mat yang tidak bertemu hamzah sukun atau tasydid. Panjangnya 2 harokat. Alaikumul anamila, alaikumul anamila, minal ghaiz, minal ghaiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini juga ada al-ta'rif lagi. Seperti tadi Bunda bilang al-ta'rif yang ada tanda sukun di atasnya bacaan idhar qamari. Itu tenger atau tanda yang mudah diingat. Menurut Bunda seperti itu ya, karena Bunda sering menerapkan ke anak seperti itu. Pokoknya diingat-ingat kalau ada al-ta'rif yang lamnya itu ada tanda sukun di atasnya, itu pasti idhar qamari. Dia dibacanya jelas. Nanti kalau ditanya pentasehnya apa itu, ada bacaan apa itu, langsung jawab idhar qamari. Kemudian definisinya apa? Definisinya adalah al-ta'rif idhar qamari ialah al-ta'rif bertemu salah satu huruf qamariyah 14. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Nah, di sini bertemunya dengan ghain. Minal ghaiz. Cara bacanya jelas ya, tidak dengung, tidak mantul. Jangan dipantulkan. Ini sering terjadi tawalud tadi ya, mantul. Sering terjadi. Minal. Tidak boleh
ada suara mantulnya atau tawaludnya. Minal ghoiz, minal ghoiz, ghoiz. Bacaan apa? Mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun. Apa itu mat arid lis sukun? Huruf mat bertemu sukun karena dibaca waqaf. Huruf mat bertemu sukun karena dibaca waqaf. Nah, di sini ada dha yang mulanya kasroh karena dia di akhir kalimat dia dibaca waqaf, maka di sini bacaannya mat arid lis sukun. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif, 2, 4 atau 6 harokat. Jadi bisa pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin ada yang nafasnya pendek, pilih yang panjangnya paling pendek 2 harokat. Atau mau yang 4 harokat boleh. Kemudian yang 6 harokat boleh. Minal ghoiz, minal ghoiz 2 harokat. Minal ghoiz 4 harokat. Minal ghoiz 6 harokat. Nah, ketika membaca, setelah selesai membaca panjang, kita perdengarkan sifat huruf dha-nya. Huruf dha-nya diperdengarkan, huruf dha sukunnya ya diperdengarkan. Jadi ketika baca waqafnya, posisi bibirnya moncong ya, karena dha huruf tafkhim. Ghoiz. Jadi posisi bibirnya moncong. Moncongnya itu seperti apa, Bunda? Moncongnya itu nggak moncong-moncong banget. Jadi moncongnya itu seperti ketika kita membaca huruf dha, dha fathah, atau ketika kita membaca huruf hijaiyahnya dha, karena huruf hijaiyah dha kan bacanya dha ya, bukan dha atau zi, tapi dha kan. Nah, posisi moncongnya seperti ketika membaca huruf tersebut, dha. Minal ghoiz, ghoiz. Jadi nanti bisa terdengar suara yang berbeda ketika ada sukun dari zal dan sukun dari zo. Karena apa? Zal dan zo makharijul hurufnya, peletakannya makharijul huruf sama. Bedanya yang zal adalah huruf tarqiq, yang zo huruf tafkhim. Tarqiq itu tipis, tafkhim itu tebal. Jadi yang tarqiq ini posisi bibirnya tersenyum, yang tafkhim posisi bibirnya moncong. Nanti bisa dibedakan suaranya. Kalau mau mempraktekkan di sana monggo. Z yang tersenyum dan zo yang moncong. Kalau kita buat sama-sama tersenyum atau sama-sama moncong, suaranya sama persis. Kenapa? Karena letak makharijul hurufnya sama persis. Ujung lidah berada di ujung gigi depan bagian dalam. Ujung lidahnya berada di ujung gigi seri yang bagian dalam. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamina minal, maaf. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Wa daraballahu, ada lam jalalah. Di sini lam jalalahnya lam jalalah tafkhim. Kenapa dibaca lam jalalah tafkhim? Lam jalalah tafkhim apabila lam jalalah didahului harokat fathah atau dhammah, dan di sini lam jalalahnya didahului harokat fathah. Apa sih Bunda lam jalalah itu? Lam jalalah ialah lamnya lafat Allah. Lamnya lafat Allah. Mana yang lam jalalah Bunda? Di situ ada lam 2 loh. Apakah semuanya itu dibaca lam jalalah? Tidak. Lam jalalahnya hanya yang di tengah ini, yang ada harokat fathah panjangnya. Yang dibaca tafkhim yang ada harokat fathah panjangnya. Wa daraballahu. Jadi ketika membaca lam jalalah tafkhim, posisi bibirnya moncong. Posisi bibir moncong, lidah tetap di makharijul huruf lam.
jangan berubah suara menjadi waw. Ini yang sering terjadi, berubah suara menjadi waw. Jadi posisi lidah tetap di makharijul huruf lam. Bedanya kalau lam biasanya tersenyum, kalau di lam jalalah tafkhim posisi bibirnya moncong. Wa doroballahu. Jadi jangan bersuara waw ya, jangan wa dorobawahu. Kalau bawahu itu posisi lidah tidak di posisi huruf lam, hanya bibirnya yang bergerak saja. Jadi posisi lidahnya anteng di tempat lidah. Kalau waw. Lam jalalahnya posisi lidah tetap di makharijul huruf lam, ujung lidah berada di gusi atas. Jadi lidah tidak ada yang menjulur keluar ya. Gusi lidah berada di gusi atas. La. Ketika lam jalalah tafkhim, kalau diurai menjadi suaranya seperti lo. La, suaranya seperti lo ya, karena bibirnya moncong. La, lo. La, lo. La, lo. Nah, itu posisi lidahnya tetap ada di gusi, ujung lidah berada di gusi. Tetapi bibirnya yang berubah. Bibirnya yang mulanya lam adalah tarqiq karena dia di sini hukumnya tafkhim. Lam jalalah didahului fathah itu tafkhim, maka berubah menjadi tebal moncong. Jadi dari tersenyum kemudian moncong. La, lo. Kalau dibaca pelan ya seperti itu. Bunda sering stimulasi ke anak biar pas letak penempatan makharijul huruf lam ketika membaca lam jalalah tafkhim. La, lo. La, lo. Tetap posisi lidahnya tetap di situ, bibirnya saja yang bergerak dari tersenyum kemudian moncong. La, lo. La, lo. La, lo. La, lo. Semakin cepat. La, lo. 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 Allah. Langsung digas Allah. Semakin cepat, kemudian bersuara seperti tadi. La, lo. La, lo. La, lo. La, lo. La, lo. La, lo. Allah. 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 Maka akan terdengar suara lam jalalah tafkhim, tidak waw. Wa doroballahu mathalan lilladzina. La, di sini panjangnya 2 harokat karena ada huruf mad yang tidak bertemu hamzah sukun atau tasydid. Wa doroballahu mathalan lilladzina amanu. Tanwin bertemu lam, bacaan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam atau ro. Bertemu dengan 2 huruf ya. Salah satu yaitu lam atau ro. Nah, di sini harokat fathah tanwinnya bertemu dengan huruf lam. Cara bacanya bagaimana Bunda? Cara bacanya dibaca jelas. Dibaca jelas. Tapi jelasnya tidak bersuara nun ya. Tidak lan tapi lal. Jadi ditekan di huruf lamnya. Jadi idgham itu ditekan. Cuma karena di idgham bila gunnah itu tidak ditekannya tidak lama, ditekannya sebentar, maka kami menyebutkannya jelas. Masalal lilladzina. Jadi seperti bertemu dengan lam tasydid. Masalal lilladzina. Tidak ada penekanan lama. Kalau penekanan lama kami menyebutkannya dengung. Kalau penekanannya 2 harokat itu di kami menyebutkannya dengung ya. Masalal lilladzina. Masalal lilladzina. Fathah tanwin bertemu dengan lam idgham bila gunnah. Cara bacanya jelas. Ada penekanan tapi penekanannya tidak lama. Jadi seperti bertemu dengan lam tasydid. Masalal lilladzina, karena penekanannya yang tidak lama itu kami menyebutkannya jelas ya. Jelas. Masalal lilladzina amanu. Lilladzina ya sukun didahului kasrah huruf mad. Huruf mad bertemu nun
Jadi huruf mad yang tidak bertemu hamzah sukun atau tasydid dia dinamakan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Lilladzina, 2 harokat. Lilladzina amanu. Ada hamzah yang dibaca panjang. Setiap hamzah yang dibaca panjangnya dua harokat ya, benar, 1 alif atau 2 harokat. Bunda biasa menyebutkannya 1 alif atau 2 harokat. Jadi kalau langsung 2 harokat ini ya gitu ya, agak kayak kaget gitu. 2 harokat ini ya, 1 alif atau 2 harokat. Di sini 2 harokat. Dia dinamakan bacaan apa Bunda? Bacaannya namanya mad badal. Mad badal ialah hamzah yang setiap hamzah yang dibaca panjang. Bunda, itu tidak ada harokat fathah panjangnya loh. Kenapa Bunda baca panjang? Iya, ini contoh yang di sini adalah contoh dari penulisan Al-Quran Rusmul Utsmani yang sering dipakai di negara Timur Tengah dan negara-negara Islam lainnya. Atau ada yang menyebutkannya Al-Quran Madinah. Jadi di situ tidak di mad badal itu alif tidak diberi harokat fathah panjang, tapi penulisannya seperti ini. Alifnya ada di belakang hamzah. Jadi ini menyebutkannya kalau diurai ya, alif yang didahului fathah dibaca panjang. Alif yang didahului fathah dibaca panjang. Jadi karena di sini yang panjang adalah hamzah, maka dia bacaan mad badal. Setiap hamzah yang dibaca panjangnya 2 harokat. Amanum ro'ata. Mim sukun bertemu dengan ro. Bacaan idhar syafawi. Dibaca jelas. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi ialah mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Dia dibacanya jelas. Ya kan, nggak ada suaranya? Ada. Di sini jaringannya Bunda hijau. Jadi bagus ya kalau hijau. Amanum ro'ata. Jadi mim sukun bertemu ro, bacanya jelas. Amanum ro'ata. Nah ini A-nya pendek ya, karena ada hamzah di atasnya. Tidak ada alif yang didahului fathah. Ini perbedaannya, penulisannya yang hamzah dibaca panjang dan hamzah yang dibaca pendek. Amanum ro'ata fir'aun. Ro sukun didahului kasroh, termasuk hukum ro yang dibaca tarqiq atau tipis. Ro sukun didahului kasroh termasuk hukum ro yang dibaca tarqiq atau tipis. Jadi ketika membaca ro sukun yang didahului kasroh, posisi bibirnya tersenyum. Fir tipis. Fir'aun. Wawu sukun didahului fathah huruf lain bertemu sukun karena waqaf. Nunnya berharokat fathah karena dia dibaca waqaf, maka dia berubah menjadi sukun. Fir'aun. Matlin. Apa itu matlin Bunda? Matlin ialah wawu sukun atau ya sukun yang didahului fathah bertemu sukun karena dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif, 2, 4 atau 6 harokat. Di sini bisa pilih salah satu. Jadi huruf-huruf yang di akhir kalimat ketika dibaca waqaf, huruf-huruf yang berharokat berubah menjadi sukun ya. Berubah menjadi sukun, harokatnya berubah menjadi sukun, kecuali harokat fathah tanwin. Kalau harokat fathah tanwin berubahnya menjadi panjang. Nah, contoh yang 2 harokat di mat. Ya, ini alif. Alif yang pertama ini alif yang diberi tanda lingkaran. Lingkaran di atasnya ini menunjukkan alif yang tidak dibaca. Ini bisa dipelajari di gharib.
Alif yang ada tanda lingkaran di atasnya ini dinamakan apa? Alif yang tidak dibaca. Di gorib, pelajaran gorib kalau di kami di jilid 6 ya. Kemudian alif yang kedua ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol ialah hamzah yang dibaca ketika di permulaan dan tidak dibaca ketika di tengah kalimat. Biasanya ada tanda kepala sod di atasnya. Ini tanda kepala sod, bukan tanda domah ya. Ini tanda kepala sod. Beda dengan domah. Kalau domah seperti ini ya. Jadi dua alif ini tidak dibaca karena ada di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hamzah wasol kalau di awal dibaca seperti ini. Nah, kalau di sini ya, atas tabdiluna alladhi huwa adna. Kalau diulangi dari sini hamzah wasolnya dibaca alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Jadi seperti itu ya alifnya ya. Fir'aun, Fir'aun, dua harokat. Kemudian Fir'aun, 4 harokat. Fir'aun, 6 harokat. Yang terakhir namanya mad lain. Mad lain ialah huruf mad bertemu huruf mad. Mad lain ialah waw sukun atau ya sukun didahului fathah bertemu sukun karena dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif, 2, 4 atau 6 harokat. Metode apa ini Mbak? Qiraati apakah iqra Mbak? Bukan. Ini adalah metode yambu'a. Yambu'a yang diterbitkan dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Kudus. Yambu'ul Quran. Maaf, Tahfidz Yambu'ul Quran Kudus. Tadi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sekedap niki pun bakdo. Nggih. Dalam. Temri kurien. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh-jauh bermanfaat dari TikTok ya. Oh ya Allah. Ya sama-sama, barakallah. Shadaqallahul azim. Terima kasih semuanya yang sudah gabung bersama Bunda di sini ya selama 60 menit. Insya Allah terima kasih semua yang sudah gabung, yang sudah bantu tap-tap layar, saling-saling tautan, kirim-kirim gift juga. Barakallah, barakallah, barakallah buat kalian semua tanpa terkecuali satupun. Jazakumullahu khairan katsira, jazaa maghfura. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir batinnya, yang sakit semoga segera diberi kesembuhan, yang belum berjodoh semoga segera dipertemukan dengan jodohnya, yang belum mempunyai keturunan semoga segera diberi keturunan yang solih solihah, berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa, dan semoga kita semua di sini dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, mendapatkan rezeki yang halal, manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah, rezeki engkang kathah, turah-turah saged ziarah Mekah Madinah, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah, bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mau baca doa penutupnya dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasid